Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik, tapi panasnya sudah mulai terasa menyengat di jalanan kota kecil yang selalu ramai sejak subuh. Deru kendaraan, suara pedagang yang memanggil pembeli, dan hiruk-pikuk aktivitas orang-orang yang memulai hari mereka menjadi latar kehidupan yang tak pernah benar-benar sepi. Di antara keramaian itu, ada seorang anak laki-laki yang berjalan pelan di pinggir jalan. Namanya Arga. Usianya sekitar 10 tahun, tapi tubuhnya terlihat lebih kecil dari anak-anak seusianya. Kulitnya sedikit gelap karena terbakar matahari setiap hari. Rambutnya kusut tidak terurus dan pakaiannya terlihat sangat lusuh. Kaos yang sudah sobek di bagian bahu dan celana pendek yang warnanya sudah tidak jelas lagi. Arga tidak punya rumah. Ia juga tidak punya keluarga yang menunggunya pulang. Sejak kecil, hidupnya adalah jalanan. Setiap hari, hal pertama yang ia pikirkan saat bangun bukanlah bermain atau sekolah seperti anak-anak lain. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal, makan. Perutnya sering kosong, dan rasa lapar sudah menjadi teman yang selalu ada. Arga biasanya tidur di depan toko yang sudah tutup, kadang di emperan ruko, kadang di bawah jembatan kecil, tergantung mana yang terasa sedikit lebih aman. Ia sudah terbiasa tidur dengan suara kendaraan dan nyamuk yang berterbangan di sekitarnya. Pagi itu, ia terbangun karena suara orang membuka pintu toko. Bangun! Jangan tidur di sini!" bentak seorang pria pemilik toko. Arga langsung bangun dengan kaget. Ia mengusap matanya dan berdiri dengan cepat. "Iya Pak, maaf," ucapnya pelan. Ia sudah terbiasa diusir. Tidak ada rasa marah lagi, hanya rasa kosong. Setelah itu, Arga berjalan tanpa tujuan. Perutnya sudah mulai berbunyi sejak tadi malam. Ia belum makan apapun sejak kemarin siang. Langkahnya pelan, tenaganya tidak banyak. Ia melihat orang-orang membeli sarapan, nasi uduk, lontong sayur, gorengan hangat. Aroma makanan itu menusuk hidungnya dan membuat perutnya semakin perih. Ia menelan ludah, tapi ia tidak punya uang. Arga mencoba mencari sesuatu yang bisa ia makan. Ia berjalan ke belakang pasar, tempat di mana biasanya ada sisa-sisa makanan. Ia mengais tempat sampah dengan hati-hati. Kadang ia menemukan nasi yang masih bisa dimakan, atau roti yang belum terlalu basi. Hari itu, tidak ada yang bisa ia makan. Hanya plastik bekas dan sampah yang sudah benar-benar tidak layak. Ia duduk lemas di pinggir jalan. Perutnya terasa seperti diremas. "Kenapa ya? Lapar banget," gumamnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia tidak menangis. Ia sudah terlalu sering merasakan ini. Lapar bukan lagi hal baru. Siang mulai datang. Matahari semakin terik. Jalanan terasa panas bahkan hanya untuk dipijak dengan sandal tipisnya. Arga berjalan lagi. Ia tahu satu tempat. Tempat yang selalu ia datangi saat sudah benar-benar tidak kuat menahan lapar. Sebuah warung makan kecil di pinggir jalan. Warung itu tidak besar, hanya bangunan sederhana dengan atap seng dan dinding seadanya. Di depannya ada beberapa meja kayu dan bangku panjang yang sudah agak usang. Tapi dari warung itu selalu tercium aroma masakan yang hangat dan menggugah selera. Warung itu milik Bu Sari. Arga berdiri agak jauh dari warung itu. Ia tidak langsung mendekat, ia hanya melihat. Di dalam warung, Bu Sari sedang sibuk melayani pelanggan. Ia wanita paruh baya dengan wajah sederhana dan senyum yang hangat. Tangannya cekatan membungkus nasi, mengambil lauk, dan berbicara dengan pembeli. Arga menatap dengan ragu. Ia ingin mendekat, tapi ia juga takut. Takut diusir, takut dimarahi, takut dianggap mengganggu. Perutnya kembali berbunyi keras. Akhirnya dengan langkah pelan, ia mendekat. "Bu," panggilnya pelan. Bu Sari menoleh. Ia melihat Arga dari atas sampai bawah. Dalam sekejap, ia tahu anak ini lapar. Ia tersenyum kecil. "Kamu lagi, Nak?" katanya lembut.
"Iya Bu, maaf," jawabnya lirih. Bu Sari tidak banyak bertanya. Ia langsung mengambil selembar kertas nasi, lalu menyendok nasi putih hangat. Ia menambahkan sedikit sayur dan lauk sederhana, tempe dan telur balado. Gerakannya cepat, seolah ini sudah menjadi kebiasaan. "Duduk sana," katanya sambil menunjuk. Arga terkejut. "Ibu, saya nggak punya uang," katanya dengan suara gemetar. Bu Sari tersenyum. "Ibu tahu, sudah, makan saja." Arga duduk perlahan. Tangannya gemetar saat menerima nasi bungkus itu. Aroma nasi hangat langsung memenuhi hidungnya. Ia tidak sabar lagi. Sejak hari pertama Arga mendapatkan nasi bungkus dari Bu Sari, hidupnya perlahan berubah. Meskipun tidak sepenuhnya mudah. Lapar masih sering datang, jalanan tetap keras, orang-orang masih banyak yang memandangnya sebelah mata. Tapi sekarang, Arga punya satu tempat untuk kembali. Sebuah tempat kecil yang memberinya harapan. Warung Bu Sari. Pagi itu, seperti biasa, Arga berjalan menyusuri jalanan kota. Perutnya belum terlalu lapar karena semalam ia masih punya sisa nasi bungkus dari Bu Sari yang ia makan setengah dan ia simpan untuk pagi. Ia duduk di pinggir trotoar, membuka bungkus nasi yang sudah agak dingin, lalu mulai makan perlahan. Meski tidak lagi hangat, baginya itu tetap sangat berharga. Ia makan sambil tersenyum kecil. Orang-orang yang lewat mungkin melihatnya sebagai anak gelandangan biasa, tapi mereka tidak tahu bahwa bagi Arga, nasi itu adalah bentuk perhatian yang sangat berarti. Hari itu Arga mencoba mencari uang dengan membantu seorang pedagang membawa barang. "Dek, bantu angkat ini ke dalam ya," kata seorang ibu. "Iya Bu," jawab Arga semangat. Ia mengangkat barang dengan tenaga seadanya. Setelah selesai, ibu itu memberinya uang Rp2.000. "Ini ya buat kamu." Arga menerimanya dengan wajah berbinar. "Terima kasih Bu." Rp2.000 mungkin kecil bagi orang lain, tapi bagi Arga itu seperti harta karun. Ia langsung memikirkan satu hal, menabung. Ia mulai belajar menyimpan uang sedikit demi sedikit. Karena ia punya mimpi. Meskipun masih samar, tapi mimpi itu mulai tumbuh. Menjelang siang, matahari semakin terik. Arga mulai merasa lapar lagi. Tanpa berpikir panjang, ia berjalan menuju warung Bu Sari. Seperti biasa, warung itu ramai oleh pelanggan. Aroma masakan tercium dari kejauhan. Arga berhenti sejenak di depan warung. Ia masih merasa sungkan. Meskipun Bu Sari sudah berkali-kali bilang ia boleh datang, tetap saja ada rasa malu di dalam dirinya. Ia tidak ingin merepotkan, ia tidak ingin dianggap hanya datang untuk meminta. Bu Sari yang sedang sibuk tiba-tiba melihat Arga berdiri di depan. "Arga, sini nak," panggilnya dengan suara ramah. Beberapa pelanggan menoleh. Arga pelan-pelan mendekat. "Iya Bu," jawabnya pelan. "Sudah makan?" tanya Bu Sari. Arga menggeleng. Bu Sari langsung mengambil nasi, lauk, dan membungkusnya seperti biasa. Hari itu ia menambahkan sedikit ayam goreng. Arga melihat dengan mata membesar. "Ibu, ini ayam," katanya ragu. Bu Sari tersenyum. "Iya, hari ini kamu makan yang enak." Arga terdiam. Dadanya terasa hangat. Ia tidak tahu harus berkata apa. "Terima kasih banyak Bu," ucapnya dengan suara hampir berbisik. "Sudah, makan sana," kata Bu Sari. Arga duduk di pojok seperti biasa. Ia membuka nasi bungkus itu dengan hati-hati. Hari itu terasa berbeda. Ia makan lebih pelan, menikmati setiap suapan. Seolah ia tidak ingin makanan itu cepat habis. Di tengah makan, ia mendengar dua orang pelanggan berbicara pelan. "Kasihan ya anak itu." "Iya, tapi kalau dikasih terus nanti jadi kebiasaan," jawab yang lain. Arga mendengar itu. Tangannya berhenti sejenak. Ia menunduk. Ada rasa tidak enak di dalam hatinya. Apakah ia merepotkan? Apakah ia hanya menjadi beban? Setelah selesai makan, Arga membereskan bungkusnya sendiri. Ia mendekati Bu Sari. "Bu," panggilnya pelan. "Iya nak," jawab Bu Sari. Arga ragu sejenak. Kalau saya bantu di sini, boleh nggak Bu?" Bu Sari terkejut. "Kamu mau bantu apa?" "Apa saja Bu, nyapu,
angkat piring, biar saya nggak cuma makan gratis." Suasana sejenak hening. Bu Sari menatap Arga dengan mata lembut. Ia tahu anak ini punya harga diri. Bu Sari tersenyum. "Boleh, tapi jangan capek ya." Wajah Arga langsung berubah cerah. "Siap, Bu." Sejak hari itu Arga mulai membantu di warung. Ia menyapu lantai, mengelap meja, dan mengangkat piring kotor. Gerakannya masih canggung, tapi ia melakukannya dengan sepenuh hati. Pelanggan mulai memperhatikan. "Anak ini rajin ya," kata seseorang. "Iya, padahal masih kecil," sahut yang lain. Arga mendengar itu. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya ia merasa dihargai. Setiap selesai membantu, Bu Sari tetap memberinya nasi bungkus. Kadang lebih banyak, kadang ditambah lauk. "Ini buat nanti malam," kata Bu Sari. Arga selalu menerimanya dengan penuh rasa syukur. Ia tidak lagi hanya menerima, ia juga memberi tenaganya, waktunya, dan usahanya. Hari demi hari berlalu, hubungan mereka semakin dekat. Arga mulai berani bercerita sedikit tentang hidupnya, tentang bagaimana ia hidup di jalanan, tentang bagaimana ia sering lapar, dan tentang bagaimana ia tidak pernah merasakan perhatian seperti ini sebelumnya. Bu Sari mendengarkan dengan sabar. Kadang matanya berkaca-kaca. Suatu sore saat warung mulai sepi, Bu Sari duduk di samping Arga. "Arga?" katanya pelan. "Iya, Bu. Kamu mau sekolah nggak?" Arga terdiam. Pertanyaan itu terasa asing. Sekolah? Itu seperti dunia yang sangat jauh darinya. Aku nggak tahu, Bu," jawabnya jujur. Bu Sari tersenyum. "Nanti kalau ada kesempatan, kamu harus sekolah ya, biar masa depanmu lebih baik." Arga menunduk. Ia memikirkan kata-kata itu. Masa depan. Ia belum pernah benar-benar memikirkan itu. Malam itu Arga duduk di tempatnya biasa. Ia membuka nasi bungkus dari Bu Sari, tapi pikirannya melayang. Tentang sekolah, tentang masa depan, tentang kehidupan yang berbeda. Ia menggenggam nasi itu lalu berkata pelan, "Aku nggak mau selamanya begini." Angin malam berhembus pelan, lampu jalan menyinari wajah kecilnya. Hari demi hari terus berjalan. Arga semakin rajin membantu. Ia juga mulai menabung uang receh yang ia dapat, sedikit demi sedikit. Tanpa ia sadari, ia sedang membangun sesuatu, bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk masa depan. Bu Sari melihat perubahan itu. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, menyusup di antara celah-celah bangunan dan jalanan kota yang mulai sepi. Lampu-lampu jalan menyala redup, menerangi trotoar yang menjadi tempat banyak orang singgah, termasuk Arga. Seperti biasa, ia duduk di bawah lampu jalan, memeluk kedua lututnya. Di tangannya ada nasi bungkus dari Bu Sari. Tapi malam itu ia tidak langsung makan. Ia hanya menatap bungkus nasi itu dalam diam. Hari itu terasa berbeda bagi Arga. Bukan karena makanannya, bukan juga karena kejadian besar, tapi karena sesuatu yang sederhana namun membekas dalam hatinya. Ucapan Bu Sari sore tadi, "Kamu harus punya masa depan yang lebih baik." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Arga membuka nasi bungkus itu perlahan. Uap hangatnya masih terasa. Ia mengambil sedikit nasi, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Biasanya, ia makan dengan cepat karena lapar. Tapi malam itu, ia makan pelan. Seolah pikirannya lebih sibuk daripada perutnya. "Apa aku bisa punya masa depan ya?" gumamnya pelan. Ia menatap ke arah jalan yang mulai kosong. Beberapa kendaraan masih lewat, tapi tidak seramai siang hari. Di kejauhan, ia melihat anak-anak seusianya berjalan bersama orang tua mereka. Ada yang tertawa, ada yang bercanda, ada yang pulang dari tempat les masih memakai seragam rapi. Arga memperhatikan mereka. Ada rasa yang sulit dijelaskan. Bukan iri, tapi lebih kerasa ingin merasakan hal yang sama. Ia menunduk, melihat dirinya sendiri. Baju lusuh, kaki kotor, tangan yang kasar. "Bisa nggak ya?"
Aku kayak mereka, bisiknya pelan. Untuk pertama kalinya, Arga benar-benar memikirkan hidupnya. Bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang hari esok. Ia teringat masa kecilnya, yang sebenarnya tidak banyak ia ingat. Ia hanya ingat samar-samar tentang ibunya. Seorang wanita yang sering menggendongnya saat kecil, memberinya makan, dan memeluknya saat ia menangis. Tapi semua itu hilang begitu saja. Sejak ia kecil, ia sudah hidup sendiri, belajar bertahan tanpa siapapun. Arga menghela nafas panjang. Ia kembali melihat nasi bungkus di tangannya. Kalau nggak ada Bu Sari, gumamnya. Ia tidak melanjutkan kalimatnya, karena ia tahu jawabannya. Mungkin ia tidak akan sekuat sekarang. Mungkin ia sudah menyerah, atau bahkan tidak tahu bagaimana nasibnya. Angin malam kembali berhembus. Arga menggenggam nasi itu lebih erat. Ada rasa hangat yang bukan hanya dari makanan, tapi dari sesuatu yang lebih dalam. Kebaikan, perhatian, dan harapan. Tiba-tiba, ia teringat sesuatu. Sore tadi, saat ia membantu di warung, ada seorang pria yang datang. Pria itu berpakaian rapi. Ia berbicara dengan Bu Sari tentang usaha, tentang kerja keras, tentang bagaimana seseorang bisa sukses jika tidak menyerah. Arga tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia mendengarkan setiap kata. Orang sukses itu bukan yang paling pintar, Bu, kata pria itu, tapi yang paling tahan banting. Kalimat itu menempel di pikiran Arga. Tahan banting. Ia mengulangnya pelan. Bukankah itu yang selama ini ia lakukan? Bertahan, meskipun lapar, meskipun lelah, meskipun sering diusir. Arga mulai merasa sesuatu. Perasaan yang perlahan tumbuh, seperti api kecil yang mulai menyala. Harapan. Ia menatap langit malam. Bintang-bintang terlihat samar. Tidak terlalu banyak karena cahaya kota, tapi cukup untuk membuatnya merasa tidak sendirian. Kalau aku terus berusaha, katanya pelan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara lebih tegas. Aku pasti bisa berubah. Ia menggenggam tangannya kuat. Untuk pertama kalinya, ada tekad yang kuat di dalam dirinya. Bukan hanya keinginan, tapi janji. Aku nggak mau selamanya jadi anak jalanan. Aku mau jadi orang yang sukses. Kata sukses terasa asing di lidahnya, tapi ia menyukainya. Lalu ia terdiam sejenak. Wajah Bu Sari muncul di pikirannya. Senyumnya, cara ia berbicara, dan bagaimana ia selalu memberi tanpa meminta balasan. Arga tersenyum kecil. Aku juga mau balas kebaikan Bu Sari, katanya pelan. Ia menunduk, matanya sedikit berkaca-kaca. Tapi aku harus jadi orang yang lebih baik dulu. Malam itu menjadi titik penting dalam hidup Arga. Tidak ada yang berubah secara langsung. Ia masih tidur di jalanan, masih harus mencari makan setiap hari, masih menghadapi dunia yang keras. Tapi di dalam dirinya, sesuatu berubah. Cara pikirnya, cara melihat hidup, dan cara memandang masa depan. Hari-hari berikutnya, Arga mulai melakukan sesuatu yang berbeda. Ia tetap membantu di warung, tapi sekarang ia melakukannya dengan lebih serius, lebih rajin, lebih bertanggung jawab. Ia juga mulai lebih giat mencari pekerjaan kecil. Apa saja yang bisa menghasilkan uang. Ia tidak lagi hanya untuk makan hari ini, tapi juga untuk disimpan, untuk masa depan. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat janjinya. Setiap kali ia hampir menyerah, ia mengingat Bu Sari. Dan setiap kali ia lapar, ia tahu ada seseorang yang peduli. Suatu sore saat warung sedang sepi, Arga duduk di dekat Bu Sari. Bu, panggilnya. Iya nak, kalau orang mau jadi sukses, harus mulai dari mana? Bu Sari tersenyum. Ia tidak langsung menjawab. Ia melihat Arga dengan penuh perhatian. Mulai dari niat nak.
Terus kerja keras, jangan gampang menyerah. Arga mengangguk. Ia menyimpan kata-kata itu dalam hatinya. Yang penting, lanjut Bu Sari, kamu harus jadi orang baik dulu. Arga tersenyum kecil. Iya Bu. Malam itu saat Arga kembali ke tempat tidurnya, ia merasa berbeda. Ia tidak lagi hanya seorang anak yang bertahan hidup. Ia adalah anak yang punya tujuan. Ia memejamkan matanya, dengan perut yang tidak terlalu lapar dan hati yang penuh harapan. Di bawah langit malam yang sama, seorang anak kecil membuat janji besar. Janji yang mungkin terdengar mustahil, tapi ia percaya. Suatu hari nanti, ia akan membuktikannya. Dan semua itu dimulai dari satu hal sederhana, nasi bungkus dan kebaikan yang tulus. Pagi itu terasa seperti pagi biasa. Matahari baru saja muncul, menyinari jalanan yang mulai ramai oleh aktivitas orang-orang. Pedagang membuka lapak, kendaraan berlalu lalang, dan suara kehidupan kembali terdengar seperti hari-hari sebelumnya. Namun bagi Arga, pagi itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak ia rencanakan, dan perpisahan yang tidak sempat ia ucapkan. Seperti biasa, Arga datang ke warung Bu Sari. Ia membantu menyapu lantai, mengelap meja, dan membereskan piring kotor. Gerakannya sudah jauh lebih rapi dibandingkan dulu. Ia terlihat lebih percaya diri. Bu Sari memperhatikannya dari kejauhan. Di matanya, Arga bukan lagi sekadar anak jalanan. Ia sudah seperti anak sendiri. Arga, habis ini kamu makan ya? Kata Bu Sari sambil menyiapkan nasi bungkus. Iya Bu, jawab Arga sambil tersenyum. Hari itu terlihat normal. Tidak ada tanda-tanda bahwa sesuatu akan berubah. Saat Arga sedang makan di pojok warung, tiba-tiba seorang pria datang. Pria itu tidak seperti pelanggan biasa. Pakaiannya sederhana, tapi rapi. Wajahnya terlihat tegas, namun tidak menakutkan. Ia duduk di salah satu meja. Matanya sesekali melirik ke arah Arga. Setelah selesai makan, pria itu memanggil Bu Sari. Bu, anak itu siapa? Tanyanya sambil menunjuk Arga. Bu Sari menoleh. Oh, itu Arga, anak jalanan tapi sering bantu di sini. Pria itu mengangguk pelan. Rajin ya kelihatannya. Bu Sari tersenyum. Iya, dia anak baik. Arga tidak terlalu memperhatikan percakapan itu. Ia lebih fokus menghabiskan makanannya. Namun setelah itu, pria tadi menghampirinya. Kamu Arga? Tanya pria itu. Arga sedikit kaget. Iya Pak. Kamu kerja di sini? Arga menggeleng. Enggak Pak, cuma bantu-bantu saja. Pria itu mengangguk. Ia menatap Arga beberapa detik, seolah sedang menilai sesuatu. Kamu mau kerja? Tanya pria itu tiba-tiba. Arga terdiam. Kerja? Ia memang sering kerja kecil-kecilan, tapi tawaran ini terasa berbeda. Kerja apa Pak? Tanyanya pelan. Di luar kota, bantu di tempat usaha saya. Nanti kamu dapat makan, tempat tinggal, dan sedikit uang. Arga menelan ludah. Itu terdengar seperti kesempatan. Kesempatan yang mungkin tidak akan datang dua kali. Tapi, ia langsung teringat satu hal. Bu Sari, warung ini, tempat yang sudah seperti rumah baginya. Arga menunduk. Ia bingung. Gimana? Mau? Tanya pria itu lagi. Arga tidak langsung menjawab. Ia melihat ke arah Bu Sari. Wanita itu juga melihatnya. Mata mereka bertemu. Setelah pria itu pergi sebentar, Arga mendekati Bu Sari. Bu, katanya pelan. Iya nak, tadi ada yang nawarin saya kerja. Bu Sari terdiam. Di luar kota Bu. Suasana menjadi hening. Menurut ibu gimana? Tanya Arga ragu. Bu Sari menarik napas pelan. Ia tahu ini bukan keputusan kecil. Ini tentang masa depan Arga. Kalau itu bisa bikin hidup kamu lebih baik, kata Bu Sari perlahan. Ibu gak akan melarang. Arga menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi nanti saya gak bisa kesini lagi Bu. Suara Arga mulai bergetar.
Bu Sari menyenyum meskipun matanya juga mulai basah. "Nak, kamu nggak bisa selamanya di sini." Kalimat itu terasa berat. "Tapi, Ibu," kata Arga hampir menangis. Bu Sari memegang bahu Arga dengan lembut. "Kamu harus maju. Kamu punya masa depan." Arga tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia menunduk, menangis pelan. "Ibu pasti kangen," lanjut Bu Sari dengan suara lembut. "Tapi ibu lebih senang kalau kamu sukses nanti." Arga mengangguk pelan. Hatinya campur aduk. Sedih, akut, tapi juga sedikit berharap. Sore itu keputusan dibuat. Arga menerima tawaran kerja itu. Ia akan pergi keluar kota, meninggalkan kehidupan lamanya, dan mencoba sesuatu yang baru. Malam harinya, Arga duduk seperti biasa di bawah lampu jalan. Di tangannya ada nasi bungkus dari Bu Sari. Mungkin ini salah satu yang terakhir. Ia membuka bungkus itu perlahan. Matanya berkaca-kaca. "Besok aku pergi," gumamnya pelan. Ia melihat ke arah warung yang mulai tutup. Lampunya masih menyala. Bayangan Bu Sari terlihat di dalam. Arga menggenggam nasi itu erat. "Aku janji," katanya pelan. "Aku bakal jadi orang sukses." Angin malam berhembus. Air matanya jatuh perlahan. "Dan aku bakal balik ke sini." Pagi keesokan harinya, Arga sudah siap. Ia membawa sedikit barang, hanya pakaian seadanya. Pria yang kemarin datang sudah menunggunya. "Siap?" tanya pria itu. Arga mengangguk. Ia menoleh ke arah warung Bu Sari, tapi warung itu masih tutup. Pagi itu lebih awal dari biasanya. Ia berdiri sejenak, menatap warung itu dalam diam. Ia ingin bertemu Bu Sari, ingin berpamitan, ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Tapi waktu tidak menunggu. "Cepat, kita harus berangkat," kata pria itu. Arga mengangguk pelan. Ia menunduk, lalu berbisik pelan. "Terima kasih, Bu." Tanpa kata perpisahan langsung, tanpa pelukan, tanpa ucapan terakhir, Arga pergi. Perjalanan dimulai, meninggalkan kota kecil itu, meninggalkan warung sederhana, dan meninggalkan seseorang yang telah mengubah hidupnya. Beberapa jam kemudian, Bu Sari membuka warung seperti biasa. Ia melihat ke sekitar. Ada sesuatu yang terasa berbeda. "Arga belum datang ya?" gumamnya. Ia menunggu. 1 jam, 2 jam, Arga tidak datang. Bu Sari mulai merasa khawatir. Ia keluar dari warung, melihat ke jalan, berharap melihat sosok kecil berjalan mendekat. Tapi tidak ada. Hari itu terasa lebih sepi, bukan karena pelanggan berkurang, tapi karena satu orang tidak ada. Perjalanan meninggalkan kota kecil itu terasa panjang bagi Arga. Ia duduk di dalam kendaraan tua milik pria yang menawarinya pekerjaan. Kursinya keras, jendelanya terbuka karena tidak ada pendingin udara, dan angin panas terus masuk sepanjang perjalanan. Tapi semua itu tidak terlalu ia pedulikan. Yang ada di pikirannya hanya satu, hidup barunya sedang dimulai. Namun di balik rasa ingin tahu dan harapan, ada rasa takut yang tidak bisa ia hindari. "Aku benar-benar pergi," gumamnya pelan. Bayangan Bu Sari terlintas di kepalanya. Senyumnya, cara ia memanggil Arga untuk makan, dan bagaimana ia selalu menatap dengan lembut. Arga menggenggam ujung bajunya. "Aku janji, aku bakal balik." Kota tempat Arga dibawa ternyata jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Gedung-gedung tinggi berdiri di mana-mana. Jalanannya lebih ramai, lebih berisik, dan orang-orang berjalan cepat seolah selalu dikejar waktu. Arga menatap semuanya dengan mata membulat. Ia belum pernah melihat tempat sebesar ini. Pria yang membawanya, Pak Danu, melirik dari kursi depan. "Takut?" tanyanya singkat. Arga menggeleng pelan, meskipun jantungnya berdebar. "Enggak, Pak." Pak Danu hanya tersenyum tipis. "Bagus, takut cuma bikin langkahmu pelan." Tempat kerja Arga bukanlah sesuatu yang mewah. Itu sebuah gudang kecil di pinggiran kota, tempat menyimpan barang-barang sebelum dikirim ke berbagai tempat. Ada karung-karung besar, kardus-kardus tinggi, dan bau debu yang langsung menusuk hidung. "Inilah tempatmu bekerja," kata Pak Danu. Arga mengangguk, mencoba terlihat siap. "Kamu bantu angkut barang, beres-beres gudang, dan bantu yang lain kalau diminta. Paham?" "Paham, Pak." "Kalau rajin, kamu bisa dapat uang tambahan." Mata Arga berbinar. "Siap, Pak." Hari-hari pertama terasa berat.
Pekerjaan di gudang tidak mudah. Arga harus mengangkat barang yang lebih berat dari tubuhnya, menyusun kardus tinggi, dan membersihkan ruangan yang penuh debu. Tangannya lecet, kakinya pegal, dan tubuhnya sering terasa remuk saat malam. Tapi Arga tidak pernah mengeluh. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat satu hal. Ini adalah jalannya menuju masa depan. Pada malam hari, Arga tidur di sudut gudang yang diberikan untuknya. Hanya ada tikar tipis dan selimut kecil. Tapi bagi Arga itu sudah lebih baik dari trotoar dan emperan toko. Setidaknya, aku nggak kehujanan lagi, gumamnya sambil berbaring. Ia menatap langit-langit gudang yang penuh jaring laba-laba. Bu Sari, aku benar-benar di sini sekarang. Di hari-hari berikutnya, Arga mulai mengenal pekerja lain di gudang itu. Ada Bang Joko, pria besar yang sering bercanda keras tapi baik hati. Aduh, bocah kurus begini ngangkat karung, hati-hati patah tulang, katanya sambil tertawa. Arga hanya senyum. Tenang bang, saya kuat kok. Ada juga Rina, pekerja wanita yang selalu memberinya air minum saat ia kelelahan. Jangan lupa istirahat gah, nanti kalau pingsan siapa yang angkat barang? Arga tertawa kecil. Iya kak, mereka bukan keluarga, tapi perlahan menjadi seperti keluarga. Namun tidak semua berjalan mulus. Ada hari-hari di mana Arga dimarahi karena lambat. Hari-hari di mana ia salah mengangkat barang dan dimarahi pembeli. Hari-hari di mana ia terlalu lelah sampai tangannya gemetar. Suatu sore, saat ia menjatuhkan kardus berisi barang pecah belah, suara pecahan terdengar keras. Pak Danu datang dengan wajah marah. Arga, hati-hati dong. Arga langsung menunduk. Maaf pak, saya nggak sengaja. Pak Danu menghela napas panjang. Kalau kamu mau bertahan di sini, kamu harus belajar lebih cepat. Arga mengangguk, menahan air mata. Iya pak. Malam itu Arga menangis pelan di pojok gudang. Bukan karena dimarahi, tapi karena takut gagal. Namun keesokan harinya, ia bangun lebih pagi dari siapapun. Ia menyapu gudang sebelum yang lain datang. Ia mengangkat barang tanpa disuruh. Ia mencoba belajar cara bekerja lebih cepat. Pelan-pelan, ia membaik. Pak Danu mulai memperhatikannya. Lumayan juga anak ini, gumamnya suatu hari. Waktu berlalu, hari berubah jadi minggu, minggu menjadi bulan. Tubuh Arga mulai lebih kuat, tangannya tidak lagi gemetar saat mengangkat barang. Langkahnya lebih cepat, wajahnya lebih percaya diri. Dan yang paling penting, tabungannya mulai bertambah. Sedikit demi sedikit, tapi nyata. Suatu malam saat semua sudah tidur, Arga duduk sendirian. Di tangannya ia menggenggam beberapa lembar uang, hasil kerja kerasnya. Ia tersenyum. Bu, lihat, aku mulai bisa nabung. Air matanya hampir jatuh, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Di saat yang sama, ia juga mulai belajar banyak hal dari orang-orang di sekitarnya. Ia belajar cara bekerja cepat dari Bang Joko, belajar mengatur waktu dari Rina, dan dari Pak Danu, ia belajar arti tanggung jawab. Kalau kamu mau sukses, kamu harus tahan banting. Orang lemah menyerah saat capek. Orang kuat jalan terus meskipun capek. Arga mengangguk, kata-kata itu masuk jauh ke hatinya. Namun, tidak semua malam terasa kuat. Ada malam-malam di mana Arga merasa kesepian, saat semua orang tidur dan gudang terasa sunyi. Ia teringat Bu Sari. Bu, aku kangen, gumamnya pelan. Ia membayangkan warung kecil itu, bangku kayu tua, nasi bungkus hangat, dan senyum lembut Bu Sari. Aku bakal balik, katanya pelan. Tunggu aku, Bu. Suatu hari saat sedang bekerja, Pak Danu memanggilnya. Arga? Iya, Pak. Kerjamu bagus akhir-akhir ini. Arga terkejut. Terima kasih, Pak. Pak Danu mengangguk. Kalau kamu terus begini, mungkin nanti kamu bisa naik kerjaan. Mata Arga membesar. Naik kerjaan? Iya, jangan cuma angkat barang terus, belajar juga. Dada Arga terasa hangat. Harapan itu terasa nyata. Hari itu Arga bekerja dengan semangat yang berbeda. Ia merasa jalannya mulai terbuka. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari yang dulu terasa berat, kini mulai berubah menjadi kebiasaan. Arga tidak lagi terkejut dengan kerasnya pekerjaan di gudang. Tangannya sudah terbiasa dengan beratnya karung. Kakinya sudah kuat berdiri berjam-jam. Dan pikirannya mulai terbentuk oleh pengalaman. Dulu, ia hanya bertahan hidup. Sekarang, ia mulai membangun hidup. Pagi itu, Arga datang lebih awal dari biasanya. Langit masih agak gelap, udara terasa dingin,
dan sebagian besar pekerja belum datang. Ia membuka pintu gudang perlahan, lalu langsung mengambil sapu. Tanpa disuruh, tanpa diminta. Ia menyapu lantai, membersihkan debu, dan merapikan barang-barang yang semalam belum sempat disusun. Saat Bang Joko datang, ia terkejut melihat Arga sudah bekerja. "Wah, kamu lagi yang paling pagi," katanya sambil tertawa. Arga tersenyum. "Biar nggak ketinggalan, Bang." Bang Joko mengangguk. "Bagus, orang rajin biasanya jauh lebih cepat berhasil." Kalimat itu sederhana, tapi Arga menyimpannya dalam hati. Beberapa bulan kemudian, perubahan besar mulai terlihat. Pak Danu memanggil Arga ke ruang kecil di samping gudang. "Duduk," katanya singkat. Arga duduk dengan sedikit tegang. "Ada apa ya, Pak?" pikirnya. Pak Danu menatapnya beberapa detik. "Kamu sudah kerja di sini cukup lama." Arga mengangguk. "Iya, Pak." "Dan kamu kerja dengan baik." Arga sedikit kaget. Jarang sekali ia mendapat pujian langsung seperti itu. "Saya mau kamu coba kerja di bagian pencatatan barang," lanjut Pak Danu. Arga terdiam. "Pencatatan?" "Iya, kamu nggak cuma angkat barang lagi. Kamu bantu hitung, catat, dan pastikan barang keluar masuk sesuai." Arga menelan ludah. Itu tanggung jawab yang lebih besar. "Tapi saya belum terlalu bisa, Pak." Pak Danu mengangguk. "Makanya belajar." Hari itu menjadi titik penting. Untuk pertama kalinya, Arga tidak hanya menggunakan tenaga. Ia mulai menggunakan pikirannya. Awalnya tidak mudah. Arga sering salah mencatat jumlah barang. Kadang ia bingung membaca tulisan di dokumen. Kadang ia harus bertanya berkali-kali. Beberapa pekerja sempat mengeluh. "Ah, lama banget sih kalau sama dia," kata seseorang. Arga mendengar itu, dan seperti biasa, ia menunduk. Tapi kali ini, ia tidak menyerah. Setiap malam, setelah pekerjaan selesai, Arga duduk sendirian. Ia membawa buku catatan bekas yang ia temukan. Ia mulai belajar menulis lebih rapi, belajar menghitung, belajar membaca dengan lebih baik. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Rina pernah melihatnya belajar. "Kamu serius banget ya, Gak?" katanya sambil tersenyum. Arga mengangguk. "Aku nggak mau gagal, Kak." Rina menepuk bahunya. "Kamu pasti bisa." Bulan demi bulan berlalu. Arga mulai terbiasa dengan pekerjaannya yang baru. Catatannya semakin rapi, kesalahannya semakin sedikit, dan kepercayaan dari Pak Danu semakin besar. Suatu hari, Pak Danu berkata, "Mulai sekarang, kamu yang pegang stok gudang ini." Arga terdiam. Ia tidak percaya. "Saya, Pak?" "Iya, saya lihat kamu bisa dipercaya." Dada Arga terasa penuh. Ini bukan hanya pekerjaan. Ini kepercayaan. Sejak saat itu, posisi Arga berubah. Ia bukan lagi anak kecil yang hanya mengangkat barang. Ia menjadi orang yang bertanggung jawab. Orang yang diperhitungkan. Penghasilannya juga meningkat. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya menabung lebih banyak. Ia mulai menyimpan uang dengan lebih serius. Bahkan, ia punya tempat kecil untuk menyimpan uangnya dengan rapi. Suatu malam, ia menghitung tabungannya. Tangannya sedikit gemetar. "Udah sedini," bisiknya pelan. Ia tersenyum. Ini hasil kerja kerasnya. Bukan pemberian, bukan belas kasihan, tapi hasil dari perjuangannya sendiri. Namun di balik semua itu, Arga tidak pernah lupa. Ia masih sering mengingat Busari, warung kecil itu, dan nasi bungkus yang dulu menyelamatkannya. Suatu malam, ia duduk di luar gudang. Langit cerah, penuh bintang. Ia menatap ke atas. "Bu, aku mulai bisa sekarang. Aku nggak cuma bertahan, aku mulai jalan." Air matanya jatuh perlahan. Ia mengingat janjinya. Janji yang ia buat di bawah lampu jalan. Janji untuk sukses. Dan janji untuk kembali. Hari-hari berikutnya, Arga mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak hanya ingin hidup. Ia ingin berkembang.
Ia mulai memperhatikan bagaimana barang didistribusikan, bagaimana usaha berjalan, bagaimana uang berputar. Ia sering bertanya pada Pak Danu, "Pak, kenapa barang ini dikirim ke sini? Pak, kalau rugi biasanya karena apa? Pak, gimana cara buka usaha sendiri?" Pak Danu awalnya heran, tapi lama-lama ia tersenyum. "Anak ini beda," pikirnya. "Kalau kamu mau punya usaha, kamu harus siap rugi," kata Pak Danu. Arga mengangguk, "Dan kamu harus berani mulai." Kata mulai itu menempel di pikirannya. Sejak saat itu, mimpi Arga semakin jelas. Ia tidak hanya ingin hidup layak, ia ingin sukses. Ia ingin punya usaha sendiri. Dan yang paling penting, ia ingin membantu orang lain. Seperti Bu Sari membantunya dulu. Waktu terus berjalan. Tahun berganti. Arga tumbuh menjadi remaja. Tubuhnya lebih kuat, pikirannya lebih matang. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa, 10 tahun sudah sejak Arga meninggalkan kota kecil tempat ia dulu bertahan hidup. 10 tahun sejak ia duduk di bawah lampu jalan, memegang nasi bungkus dengan tangan gemetar, dan membuat janji dalam diam. Kini, Arga bukan lagi anak kecil itu. Ia berdiri di depan kaca besar di dalam ruangannya. Ruangan yang luas, bersih dan ber-AC dingin. Ia mengenakan kemeja rapi, sepatu mengkilap dan jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya berubah, lebih dewasa, lebih tegas. Namun di dalam matanya masih ada Arga yang dulu. Perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Setelah bertahun-tahun bekerja di gudang, Arga mulai mengumpulkan cukup uang dan pengalaman. Ia memberanikan diri membuka usaha kecil. Awalnya hanya menjadi perantara distribusi barang. Ia jatuh, ia rugi, ia pernah hampir menyerah. Tapi ia ingat satu hal, orang kuat jalan terus meskipun capek. Ia bangkit lagi. Pelan-pelan usahanya berkembang. Dari kecil menjadi sedang, dari sedang menjadi besar. Hingga akhirnya Arga dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Namun di tengah kesuksesan itu, ada satu hal yang selalu ia rasakan. Kosong. Bukan karena kurang harta, tapi karena ada sesuatu yang belum ia selesaikan. Sebuah janji. Suatu pagi saat ia sedang melihat laporan keuangan, pikirannya tiba-tiba melayang ke sebuah warung kecil, ke aroma nasi hangat, ke suara lembut yang berkata, "Duduk sana, Nak." Arga terdiam, tangannya berhenti bergerak. "Bu Sari," gumamnya pelan. Sudah berapa lama ia tidak kembali? 10 tahun. 10 tahun tanpa kabar. Dadanya terasa sesak. "Kenapa aku baru kepikiran sekarang?" katanya pelan. Bukan karena ia lupa, tapi karena ia terlalu sibuk mengejar mimpi, sampai hampir melupakan alasan ia memulainya. Hari itu juga Arga membuat keputusan. Ia harus kembali. Perjalanan menuju kota kecil itu terasa berbeda. Jika dulu ia pergi dengan kendaraan tua, penuh rasa takut dan ketidakpastian. Sekarang, ia kembali dengan mobil mewah, dengan rasa percaya diri dan tujuan yang jelas. Namun di dalam hatinya, ada rasa gugup. Apakah semuanya masih sama? Apakah Bu Sari masih ada? Apakah ia akan dikenali? Saat mobilnya memasuki kota itu, Arga terdiam. Banyak yang berubah. Beberapa bangunan baru berdiri. Jalanan terlihat lebih ramai. Tapi ada juga yang tetap sama. Aroma kota kecil itu, suasana hangatnya, dan kenangan yang langsung kembali memenuhi pikirannya. "Berhenti di sini," kata Arga kepada sopirnya. Mobil berhenti. Arga turun perlahan. Matanya langsung mencari satu tempat, warung itu. Dan di sana masih berdiri. Warung kecil dengan atap seng, meja kayu, bangku panjang. Meski terlihat lebih tua, tapi masih sama. Arga terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia melangkah pelan mendekat. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena perasaan yang menumpuk. Rindu, harap, takut. Saat ia sampai di depan warung, ia melihat seseorang di dalam. Seorang wanita. Rambutnya sudah lebih banyak beruban. Wajahnya tampak lebih tua, tapi senyumnya masih sama. Bu Sari. Arga berdiri diam, tidak langsung masuk. Ia hanya melihat, seolah ingin memastikan bahwa ini nyata. "Silahkan, mau makan?" Suara itu terdengar. Bu Sari melihat ke arah pintu, melihat seorang pria rapi berdiri di sana.
Ia tidak mengenali. Arga tersenyum kecil, lalu melangkah masuk. "Iya, Bu, saya mau makan." Suaranya sedikit bergetar. Bu Sari mengangguk. "Mau pesan apa?" Arga terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Nasi bungkus." "Boleh, Bu." Bu Sari tersenyum. "Boleh." Ia mulai membungkus nasi seperti biasa. Gerakannya masih sama seperti dulu. Cepat, telaten, penuh perhatian. Arga duduk di bangku yang dulu sering ia tempati. Hatinya bergetar. Semua terasa seperti kembali ke masa lalu. Saat nasi bungkus itu diletakkan di depannya, Arga menatapnya lama. Tangannya sedikit gemetar. Ia membuka bungkus itu perlahan. Aroma nasi hangat langsung menyapa. Sama seperti dulu. Ia mengambil satu suapan. Dan saat nasi itu masuk ke mulutnya, air matanya jatuh. Bu Sari yang melihat dari jauh sedikit heran. "Kenapa ya orang itu?" pikirnya. Setelah beberapa saat, Arga berdiri. Ia mendekati Bu Sari. "Bu?" panggilnya pelan. "Iya?" jawab Bu Sari. Ia menatapnya. Matanya penuh haru. Ibu masih ingat anak kecil yang sering datang ke sini minta nasi bungkus?" Bu Sari terdiam. Ia coba mengingat. Wajah itu terasa asing, tapi suara itu ada sesuatu yang familiar. Namanya Arga. Lanjutnya, Bu Sari langsung terdiam. Matanya membesar, tangannya gemetar. "Arga? Arga?" Arga tersenyum kecil. "Iya, Bu, ini saya." Beberapa detik terasa hening. Lalu, air mata Bu Sari jatuh. "Ya Allah," katanya pelan. Ia menutup mulutnya. Tidak percaya. "Arga, kamu jadi begini sekarang?" Suaranya bergetar. Arga mengangguk. Hari itu menjadi hari yang tidak akan pernah dilupakan oleh Arga maupun Bu Sari. Setelah bertahun-tahun terpisah tanpa kabar, akhirnya mereka kembali bertemu di tempat yang sama. Warung kecil yang dulu menjadi saksi perjuangan seorang anak gelandangan. Namun sekarang, keadaan sudah berbeda. Arga bukan lagi anak kecil yang kurus dan lapar. Dan Bu Sari bukan lagi sekedar orang asing yang memberi makan. Mereka sudah seperti keluarga. Setelah pelukan panjang itu, suasana di warung menjadi hening sejenak. Beberapa pelanggan yang melihat hanya tersenyum, meskipun tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Arga dan Bu Sari duduk berhadapan, masih dengan mata yang sedikit merah karena menangis. "Coba Ibu lihat kamu lagi," kata Bu Sari sambil tersenyum haru. Arga tertawa kecil. "Iya, Bu, sekarang udah beda ya." Bu Sari mengangguk. "Dulu kurus banget, sekarang sudah jadi orang besar." Arga menggaruk kepala, sedikit malu. "Sekarang kamu kerja apa, Nak?" tanya Bu Sari. Arga menarik napas pelan. "Saya punya usaha, Bu." "Usaha apa?" "Distribusi barang sama beberapa usaha lain." Bu Sari mengangguk, meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Yang penting baginya hanya satu, Arga sudah berhasil. "Alhamdulillah," ucap Bu Sari pelan. Matanya kembali berkaca-kaca. "Ibu bangga sama kamu." Kalimat itu sederhana, tapi bagi Arga itu sangat berarti. Arga menunduk, dadanya terasa hangat. "Semua ini karena Ibu, Bu." Bu Sari langsung menggeleng. "Jangan begitu, Nak. Itu karena usaha kamu sendiri." Arga mengangkat kepala. "Iya, saya usaha. Tapi kalau dulu Ibu nggak kasih saya makan, mungkin saya nggak kuat sampai sekarang." Suasana kembali hening. Kata-kata itu terasa dalam. Bu Sari tidak bisa menjawab. Ia hanya tersenyum dengan air mata yang kembali jatuh. Arga melihat sekeliling warung. Semuanya masih sama seperti dulu. Meja kayu, bangku panjang, dapur kecil di belakang. Namun, ia juga melihat sesuatu yang berbeda. Warung itu terlihat lebih sepi. "Bu, sekarang sepi ya?" tanya Arga pelan. Bu Sari tersenyum kecil. "Iya, Nak, sekarang sudah banyak warung baru yang lebih besar." Nada suaranya tetap tenang, tapi Arga bisa merasakan ada sedikit kesedihan di baliknya. "Capek nggak, Bu, masih kerja sendiri begini?" tanya Arga. Bu Sari menggeleng. "Sudah biasa, dari dulu juga begini." Arga menatapnya dalam.
Ia melihat tangan Bu Sari yang mulai keriput, gerakannya yang tidak secepat dulu, dan wajahnya yang menyimpan kelelahan. Hati Arga terasa teriris. Selama ia berjuang menjadi sukses, Bu Sari tetap di sini, dengan keadaan yang hampir tidak berubah. "Bu," kata Arga pelan. "Iya, Nak." Arga terdiam sejenak. Ia menahan emosi. Selama ini, ibu nggak pernah berubah ya? Bu Sari tersenyum. "Yang penting masih bisa jualan." Jawaban itu sederhana, tapi justru itu yang membuat Arga semakin terharu. "Bu, dulu ibu selalu bilang saya harus punya masa depan." Bu Sari mengangguk. "Iya, sekarang saya sudah punya, Bu." Bu Sari tersenyum bangga. "Iya, ibu lihat, tapi..." Arga melanjutkan, "Ada satu hal yang belum saya lakukan." Bu Sari sedikit heran. "Apa itu?" Arga menatapnya dengan serius. "Balas kebaikan ibu." Bu Sari langsung menggeleng. "Nak, ibu nggak pernah minta balasan." Arga tersenyum. "Saya tahu, Bu, tapi saya yang mau." Suasana kembali hening. Angin sore masuk pelan ke dalam warung, membawa suasana hangat. Arga mengingat semua momen yang ia lewati. Saat ia lapar, saat ia duduk di pojok warung, saat Bu Sari memberinya nasi tanpa bertanya. Semua itu tidak pernah ia lupakan. "Bu, dulu saya datang ke sini cuma buat makan," kata Arga pelan. Bu Sari tersenyum. "Iya, ibu ingat. Tapi sebenarnya," lanjut Arga, "saya datang ke sini karena merasa ada yang peduli." Bu Sari terdiam. Matanya mulai basah lagi. Arga melanjutkan, "Di luar sana banyak orang yang lihat saya seperti nggak ada. Tapi ibu selalu lihat saya sebagai manusia." Air mata Bu Sari jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menutup mulutnya, tidak mampu berkata apa-apa. Arga juga mulai menangis, tapi ia tersenyum. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. "Terima kasih sudah menyelamatkan saya berkali-kali." Bu Sari menggeleng sambil menangis. Pagi itu terasa berbeda dari biasanya bagi Bu Sari. Sejak bangun tidur, hatinya terasa tidak tenang. Bukan karena cemas, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa penasaran, harap, dan sedikit kebingungan tentang apa yang akan terjadi hari ini. Ia teringat ucapan Arga kemarin. "Besok, ibu ikut saya ya." Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Bu Sari berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Ia merapikan kerudungnya. Sudah lama ia tidak bersiap seperti ini. Biasanya, ia hanya langsung ke warung dengan pakaian sederhana. Namun hari ini, ia ingin terlihat lebih rapi. "Anak itu sekarang sudah jadi orang besar," gumamnya pelan. Ia tersenyum kecil. Tidak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bu Sari sedikit terkejut. Ia keluar perlahan. Dan di sana, sebuah mobil mewah terparkir. Arga keluar dari dalamnya. "Assalamualaikum, Bu," sapa Arga dengan senyum lebar. "Waalaikumsalam," jawab Bu Sari, masih sedikit kaget. "Siap, Bu?" tanya Arga. Bu Sari mengangguk pelan. "Iya, tapi kita mau kemana, Nak?" Arga tersenyum. "Nanti ibu juga tahu." Bu Sari masuk ke dalam mobil. Ia duduk dengan hati-hati. Baginya, ini pengalaman yang jarang ia rasakan. Mobil itu berjalan meninggalkan rumah sederhana Bu Sari. Sepanjang perjalanan, Bu Sari hanya melihat keluar jendela. Kota terlihat lebih ramai dari biasanya. Gedung-gedung besar berdiri di mana-mana. Tempat-tempat yang tidak pernah ia datangi sebelumnya. "Arga," panggil Bu Sari pelan. "Iya, Bu." "Kita jauh sekali ya?" Arga tersenyum. "Iya, Bu, sedikit lagi sampai." Setelah beberapa waktu, mobil itu berhenti. Bu Sari melihat keluar. Matanya membesar. Di depannya berdiri sebuah bangunan besar. Bersih, modern, dan terlihat sangat bagus. Di bagian depan ada papan nama yang masih tertutup kain. "Ini tempat apa, Nak?" tanya Bu Sari dengan bingung. Arga keluar dari mobil, lalu membuka pintu untuk Bu Sari. "Ayo, Bu, turun." Bu Sari turun perlahan. Matanya masih tidak lepas dari bangunan itu. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Arga berjalan ke depan bangunan, lalu berdiri di samping papan nama yang tertutup.
Ia menoleh ke arah Bu Sari. "Bu," katanya pelan. "Iya, Nak." Arga tersenyum. "Hari ini saya mau menepati janji saya." Bu Sari terdiam, belum sepenuhnya mengerti. Arga menarik kain penutup itu, dan terlihatlah sebuah papan nama besar, Warung Bu Sari. Bu Sari langsung terdiam, matanya membesar, tubuhnya seakan tidak bisa bergerak. "Ih, ini," suaranya bergetar. Arga mendekat. "Ini untuk Ibu." Bu Sari menutup mulutnya, air matanya langsung jatuh. "Arga, ini maksudnya apa?" Arga tersenyum, matanya juga mulai basah. "Saya belikan tempat ini untuk Ibu." Suasana menjadi hening, hanya suara angin yang terdengar pelan. "Mulai sekarang, Ibu nggak perlu jualan di warung kecil lagi. Ibu bisa jualan di sini, tempat yang lebih layak." Bu Sari tidak bisa berkata apa-apa. Air matanya terus mengalir. "Kenapa kamu lakukan ini, Nak?" katanya pelan. Arga menatapnya dengan penuh rasa haru. "Karena dulu, Ibu melakukan hal yang sama untuk saya." Bu Sari menggeleng. "Itu beda, Nak. Ibu cuma kasih nasi." Arga menggeleng. "Bagi Ibu mungkin kecil, tapi bagi saya, itu segalanya." Ia melanjutkan dengan suara bergetar. "Ibu kasih saya makan saat saya lapar. Ibu kasih saya harapan saat saya hampir menyerah." Bu Sari menangis semakin deras. "Dan sekarang," kata Arga, "sudah waktunya saya balas semua itu." Arga mengambil sebuah kunci dari sakunya, lalu menyerahkannya kepada Bu Sari. "Ini kuncinya, Bu." Tangan Bu Sari gemetar saat menerimanya. Ia melihat kunci itu seperti melihat sesuatu yang sangat berharga. "Ini benar-benar buat Ibu, Bu?" tanyanya tidak percaya. Arga mengangguk. "Iya, Bu, semua ini milik Ibu." Bu Sari langsung memeluk Arga, pelukan yang sangat erat. "Terima kasih, Nak," katanya sambil menangis. "Terima kasih banyak." Arga juga memeluknya, matanya basah. "Ini belum seberapa, Bu," katanya pelan. Setelah beberapa saat, Arga mengajak Bu Sari masuk ke dalam. Saat pintu dibuka, Bu Sari kembali terdiam. Di dalamnya terlihat sebuah restoran yang sangat rapi. Meja-meja bersih, kursi nyaman, dapur yang lengkap, dan suasana yang jauh berbeda dari warung kecilnya dulu. "Ya Allah," bisik Bu Sari. "Ibu suka?" tanya Arga. Bu Sari mengangguk sambil menangis. "Suka sekali. Semua sudah saya siapkan, Bu. Tinggal Ibu jalankan." Bu Sari melihat ke sekeliling. Matanya tidak berhenti berkaca-kaca. "Aku nggak pernah bayangin," katanya pelan. Arga tersenyum. "Saya juga dulu nggak pernah bayangin bisa sampai sini." Beberapa orang mulai datang. Mereka adalah karyawan yang sudah disiapkan Arga. "Mulai hari ini, kita buka, Bu," kata Arga. Bu Sari mengangguk. Meskipun masih terharu, ia mencoba tersenyum. Hari itu, restoran Warung Bu Sari resmi dibuka. Orang-orang mulai berdatangan, melihat tempat baru itu, mencoba makanan yang disajikan. Bu Sari berdiri di balik meja, menyajikan makanan seperti dulu, namun kali ini dengan tempat yang jauh lebih baik. Arga berdiri di sudut, melihat semuanya dengan senyum bangga. Dalam hatinya, ia berkata, "Akhirnya, aku bisa menepati janji itu." Hari itu bukan hanya tentang restoran baru, bukan hanya tentang kesuksesan, tapi tentang balas budi, tentang kebaikan yang kembali, dan tentang janji yang akhirnya ditepati. Hari pertama pembukaan restoran baru Warung Bu Sari menjadi awal dari sesuatu yang luar biasa. Sejak pagi, orang-orang sudah mulai berdatangan. Ada yang penasaran dengan tempat barunya, ada yang tertarik dengan nama yang sederhana tapi hangat, dan ada juga yang hanya lewat lalu memutuskan untuk mencoba. Suasana yang dulu sepi, kini berubah menjadi ramai. Di dalam restoran, Bu Sari berdiri di balik meja dapur. Tangannya sibuk seperti biasa, memasak, menyajikan, dan sesekali berbicara dengan pelanggan. Namun kali ini, ada yang berbeda. Ia tidak lagi berdiri di warung kecil dengan meja usang. Ia berdiri di tempat yang bersih, luas, dan layak. "Ibu, ini pesanannya," panggil salah satu karyawan. "Iya, sebentar," jawab Bu Sari. Ia tersenyum. Meski usianya tidak muda lagi, semangatnya terasa seperti kembali. Di sudut ruangan, Arga duduk diam. Ia tidak ingin menarik perhatian.
Ia hanya ingin melihat hasil dari perjalanan panjangnya. Matanya memperhatikan setiap sudut, pelanggan yang makan dengan lahap, karyawan yang bekerja dengan rapi, dan Bu Sari yang terlihat bahagia. Arga tersenyum kecil. Ini baru awal, bisiknya pelan. Hari demi hari berlalu, restoran itu semakin ramai. Nama warung Bu Sari mulai dikenal banyak orang. Bukan hanya karena tempatnya bagus, tapi karena makanannya enak dan harganya tetap terjangkau. Bu Sari tidak berubah. Ia tetap mempertahankan cara masaknya, tetap menggunakan resep sederhana, dan yang paling penting, tetap melayani dengan hati. Suatu siang, seorang pelanggan berkata, "Bu, makanannya enak banget. Jarang ada yang kayak gini sekarang." Bu Sari tersenyum. "Terima kasih, Nak." Di hari yang sama, seorang anak kecil datang. Pakaiannya lusuh, wajahnya terlihat lapar. Ia berdiri di depan restoran dengan ragu. Pemandangan itu sangat familiar bagi Arga. Ia yang melihat dari dalam langsung terdiam, seolah melihat dirinya sendiri di masa lalu. Anak itu tidak berani masuk, ia hanya melihat dari luar. Bu Sari yang kebetulan keluar melihat anak itu. Tanpa berpikir panjang, ia memanggil, "Nak, sini." Anak itu ragu, tapi akhirnya mendekat. "Sudah makan?" tanya Bu Sari. Anak itu menggeleng. Bu Sari tersenyum. "Duduk sana ya." Ia masuk ke dalam, mengambil nasi, lalu membungkusnya. Persis seperti yang ia lakukan dulu. Arga yang melihat itu, matanya mulai berkaca-kaca. Bu Sari memberikan nasi bungkus itu kepada anak tersebut. "Nih, makan yang banyak ya." "Terima kasih, Bu," kata anak itu pelan. Arga menunduk. Air matanya jatuh. "Semua ini tetap sama," gumamnya. Meskipun tempatnya berubah, meskipun keadaannya lebih baik, tapi hati Bu Sari tidak berubah. Ia masih orang yang sama, yang dulu memberi tanpa meminta balasan. Arga berdiri. Ia berjalan mendekat. "Bu," panggilnya pelan. Bu Sari menoleh. "Iya, Nak." Arga tersenyum. "Terima kasih karena Ibu gak pernah berubah." Bu Sari tersenyum balik. "Kebaikan itu harus diteruskan, Nak." Kalimat itu sederhana, tapi sangat dalam. Hari-hari terus berjalan. Restoran itu semakin berkembang. Pelanggan semakin banyak. Bahkan mulai ada yang memesan dalam jumlah besar. Arga tidak berhenti sampai di situ. Ia membantu mengembangkan usaha Bu Sari, menambah cabang, membuat sistem yang lebih baik. Namun, ia selalu memastikan satu hal. Nilai dari warung itu tidak berubah. "Jangan sampai tempat ini kehilangan hati," katanya suatu hari. Bu Sari mengangguk. "Iya." Tahun demi tahun berlalu, warung Bu Sari menjadi terkenal, bukan hanya sebagai tempat makan, tapi sebagai simbol kebaikan. Banyak orang datang, bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk merasakan kehangatan. Cerita tentang Arga dan Bu Sari pun mulai menyebar, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Suatu malam, Arga kembali duduk sendirian di sudut restoran. Ia melihat sekeliling, senyum pelanggan, kesibukan dapur, dan Bu Sari yang tetap melayani dengan tulus. Ia tersenyum. "Dulu aku cuma anak lapar," gumamnya. Ia menatap tangannya sendiri. Yang dulu kosong, sekarang penuh. Tapi satu hal yang gak berubah. Ia melihat ke arah Bu Sari. Rasa terima kasih. Angin malam berhembus pelan. Lampu restoran menyala hangat. Dan di tempat itu, sebuah kebaikan kecil telah tumbuh menjadi sesuatu yang besar. Bukan karena uang, bukan karena usaha, tapi karena ketulusan. Arga berdiri. Ia berjalan mendekat, lalu menatap papan nama restoran itu. Warung Bu Sari. Ia tersenyum. "Ini bukan cuma restoran," katanya pelan. "Ini rumah bagi banyak orang." Dan benar saja, di dalamnya ada makanan, ada kehangatan, dan ada cerita. Cerita tentang seorang anak gelandangan yang tidak pernah melupakan kebaikan. Cerita tentang seorang wanita sederhana yang memberi tanpa meminta balasan. Dan cerita tentang satu hal yang sederhana, namun sangat kuat. Kebaikan tidak pernah sia-sia.